Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, kita kembali ke podcast ya. Kali ini kita akan membicarakan sesuatu peristiwa internasional, perayaan Hari Glaukoma Sedunia, World Glaucoma Week. Bersama Udi Jamil hadir bintang tamu kita ya, narasumber kita Dr. Fitratul Ilahi, spesialis mata bagian glaukoma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat selalu dimanapun berada yang bisa mendengarkan percakapan kita ya. Oke. Di minggu awal di Maret ini merupakan minggu-minggu di mana kita memang seluruh dunia membicarakan tentang glaukoma. Karena glaukoma ini merupakan penyakit kebutaan, saat ini sudah menduduki ranking kedua. Penyebab kebutaan berarti? Penyebab kebutaan. Oh iya, betul. Kalau ranking pertamanya masih katarak. Oh, katarak. Iya. Kalau katarak barangkali semua barangkali sudah sangat familiar sekali begitu mendengarkan dokter mata yang ingat itu katarak kan? Iya, betul. Nah, jadi jangan lupa ternyata yang nomor 2-nya itu adalah glaukoma. Kenapa glaukoma ini jadi perhatian kita sehingga setiap tahun itu dunia menyelenggarakan World Glaucoma Week di mana kita sharing ke masyarakat, memperkenalkan gejala glaukoma sehingga kita bisa mendeteksi secara dini kelainan glaukoma. Karena kenapa? Karena yang pertama, glaukoma ini kelainan saraf mata yang sifatnya permanen. Jadi begitu orang sudah didiagnosis sebagai glaukoma, kita nggak bisa mengembalikannya lagi. Artinya pasien itu sudah stigmanya itu sudah menjadi seorang pasien dengan glaukoma seumur hidupnya. Mungkin sama dengan penyakit-penyakit yang lain, misalnya contoh diabetes mellitus misalnya ya. Begitu diagnosis diabetes mellitus, dia seumur hidup akan jadi pasien itu. Nah, sama dengan itu. Kemudian yang kedua, bahwa kelainan glaukoma ini sebahagian besar itu tidak terdeteksi dengan mudah, sehingga banyak pasien-pasien itu datang ke layanan primer, kemudian bahkan ke Jamil sendiri. Kita di Jamil karena kita merupakan rumah sakit tipe A, di mana ini merupakan rujukan seluruh Sumatera Barat, dan apalagi kalau kita sudah banyak dari luar kota juga ya. Sumatera umumnya itu rujukannya ke M Jamil. Kita paling sering mendapatkan pasien glaukoma dengan stadium yang sudah lanjut. Nah, kalau misalnya dia permanen seperti yang saya ceritakan tadi, datang dengan kondisi yang sudah lanjut, kita juga nggak bisa apa-apa lagi. Apa yang bisa kita kerjakan? Nah, untuk itu mudah-mudahan dengan sharing seperti ini, melalui kanal Jamil seperti ini, kita bisa membantu saudara-saudara kita, bisa membantu mungkin teman atau keluarga kita yang barangkali mungkin memiliki keluhan-keluhan yang mengarah ke glaukoma, kita bisa deteksi secara dini. Mungkin kita perlu tahu siapa saja yang bisa kena glaukoma mungkin ya. Nah, betul, mungkin pasti pengen tahu ya. Penyebab pasti glaukoma itu sebenarnya tidak ada yang dibahas spesifik. Penyebab pasti, tetapi ada faktor resiko. Nih orang-orang ini nih cenderung akan jadi glaukoma nanti gitu. Artinya penyebab pastinya kita belum tahu ya. Iya, hampir kita tidak tahu penyebab pastinya kenapa. Tetapi ada faktor resiko di mana orang-orang glaukoma itu dia di kelompok orang-orang tertentu gitu. Kelompok mana itu? Satu, orang yang berumur lebih 40 tahun. Lebih dari 40 kita tahun. sudah lebih 40 tahun ya. Nah, hati-hati ya. Atau belum? Bukannya Dr. Fit masih 17. Iya. Nah, rahasia pokoknya. Rahasia iya. Yang jelas lebih dari 40 tahun. Jadi ketika screening glaukoma, setiap pasien yang berumur 40 tahun itu kita screening. Kita lihat apakah ada peningkatan tekanan bola mata. Jadi glaukoma itu klinisnya tekanan bola matanya tinggi. Bila kita ukur itu 21 mm Hg. Ada alat untuk mengukurnya, tonometri namanya. Dan khusus di M Jamil ini kita punya tonometri yang gold standar internasional. Wah, luar biasa. Aplanasi Goldman. Luar biasa Iya dong, karena kan tipe A kan. Tipe A internasional lagi ya. Internasional.
Dan semua pasien glaukoma kita periksanya dengan itu. Jadi kita harapkan memang benar-benar tekanan bola mata itu real gitu ya. Real berapa tekanan bola mata. Jadi tidak kita ragukan lagi. Karena kita juga institusi pendidikan, kita mengajarkan spesialis juga, ya menghasilkan spesialis. Jadi memang kita M Jamil memang mensupport pendidikan kita dengan peralatan-peralatan yang gold standard internasional. Jadi kita ukur tekanan bola matanya. Kemudian setelah itu dicek kondisi saraf matanya. Karena tekanan bola mata yang tinggi di atas 21 itu akan bisa rusak saraf mata kita, dan itu pun M Jamil juga punya alat khusus yang bisa mendeteksi lebih dini. Kita punya OCT, Optical Coherent Tomography, dan itu alatnya tidak semua tempat ada gitu ya, tapi M Jamil kita punya. Wah, luar biasa. Artinya kita memiliki tools yang memang diakui keakuratannya, sehingga nanti pasien-pasien kita harapkan begitu sampai ke Jamil itu kita sudah tahu ini apakah glaukoma atau tidak gitu. Dengan yang kita punya. Kemudian satu lagi yang harus kita cek juga adalah akibat kerusakan saraf yang terjadi akan terjadi gangguan lambang pandang. Gangguan lambang pandang itu kalau misalnya kita lihat normal nih Pak Hen, lihat lurus ke depan, Pak Hen bisa nggak kira-kira melihat siapa yang lewat di samping? Ya, bisa. Bisa, ya. Kalau orang glaukoma nggak bisa. Jadi semakin lanjut kondisi glaukomanya, maka gangguan lapang pandang yang di samping, kiri kanan, bawah, atas itu akan menghilang. Jadi seperti kacamata kuda gitu ya? Betul. Jadi seperti kalau kita lihat di teropong tuh, misalnya mau lihat siapa gitu ya. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi kalau melihat orang yang berada di sisi kanan, berarti dia harus memutar badannya ke kanan, menoleh berarti ke sebelah kiri. Bisa kita bayangkan kalau seandainya dia di jalan raya nih Pak Hen. Iya, mau nyebrang ya. Nah, mau nyebrang atau dia masih pede membawa kendaraan, tentu bisa jadi ke arah kiri ada trotoar, ke arah kanan nanti ada kendaraan lain gitu ya. Nah, itulah yang kadang-kadang membuat pasien itu akhirnya memeriksakan diri karena kejadian-kejadian yang sudah dialami gitu. Seperti saya cerita tadi, sebagian besar glaukoma itu tanpa gejala. Sehingga pasien datangnya ke kita, dia memeriksakan kondisi yang lain, ternyata terdeteksi glaukomanya. Oh begitu. Kondisi yang lain ini maksudnya gimana dokter? Ya, misalnya dia cek kacamatanya misalnya. Dia cek kacamata ya. Karena kelainan kacamata yang tinggi itu juga jadi faktor resiko. Tadi kan saya sebutkan umur yang pertama ya. Betul, yang kedua, kelainan kacamata yang tinggi. Kalau untuk jauh kita mengenal ada minus. Ada untuk jauh juga selain minus itu ada kacamata hipermetrop namanya. Jadi orang yang melihat jauhnya itu plus itu disebut hipermetrop. Tapi yang kebanyakan kasus minus memang. Jadi udah familiar minus itu ya. Nah, apabila ukurannya itu sangat tinggi, itu juga sebagai faktor risiko glaukoma. Artinya jika orang memeriksakan diri untuk kacamatanya, tetap dilakukan screening langsung. Betul. Walaupun misalnya ini tidak ada tanda-tanda misalnya tidak minus ada yang tinggi gitu ya. Kalau misalnya tidak ada minus yang tinggi, barangkali mungkin kita berdasarkan keluhan pasien. Tapi bila pasien itu datang dengan minus tinggi, biasanya lebih dari 6. Itu akan langsung kita screening glaukoma. Tapi boleh nggak dokter, misalnya pasien nih minusnya rendah, terus dia, dok boleh periksa tekanan bola mata atau saya berisiko glaukom? Boleh aja, tidak ada masalah. Yang ketiga mungkin orang yang di keluarganya itu sudah terdeteksi dan sudah didiagnosis positif glaukoma. Oh, berarti itu ada diturunkan. Nah, jadi ada yang diturunkan juga. Misalnya ibunya sudah dikenal sebagai pasien glaukoma kita misalnya ya. Itu anak-anaknya itu kita anjurkan untuk kita screening supaya kita tahu lebih dini sehingga kita bisa mencegah kerusakan yang terjadi itu lebih dini. Menghindari kebutaan yang permanen tadi. Nah, coba kita bayangkan kalau itu terjadi di usia muda Pak Hen. Oh, yang usia muda ada juga nih? Jadi glaukoma ini dia mulai dari lahir, anak-anak, remaja, sampai dewasa. Berarti anak-anak ada juga yang kena glaukoma? Ada juga. Jadi kita mengenal ada glaukoma kongenital ketika dia lahir ya. Itu umumnya memang
diturunkan dari orang tua yang memang sudah ada glaukoma juga. Kemudian ada glaukoma juvenile. Glaukoma juvenile itu ketika dia kanak-kanak sampai remaja. Nanti ada glaukoma sudut terbuka namanya. Dan satu lagi glaukoma sudut tertutup. Nah, itu yang usia 40 tahun ke atas tadi. Yang tertutup. Yang tertutup dan terbuka. Nah, di antara yang tertutup dan terbuka ini jenisnya yang paling banyak yang terbukanya. Yang terbuka. Yang terbuka itu dia tidak ada gejala. Nah, ketika kondisinya tertutup, kenapa kita membedakan terbuka dan tertutup? Sebenarnya karena sudut yang ada di dalam mata kita, di mana sudut itu berfungsi mengalirkan cairan yang secara normal mengalir dalam mata kita. Nah, kalau sudutnya sempit disebut sudut tertutup. Jadi yang bisa membuat diagnosis itu setelah sampai di rumah sakit biasanya. Oh, ini masuknya terbuka, ini masuknya tertutup gitu. Gitu. Tapi dari klinis sebenarnya kita juga bisa memperkirakan kalau dia tidak ada gejala itu arahnya ke terbuka. Kalau yang tertutup itu juga memiliki gejala khusus. Biasanya matanya tiba-tiba merah, kemudian tiba-tiba kabur, sakit di satu sisi, kemudian sampai ke kepala di sisi yang sama. Nah, karena kasus ini sedikit Pak Hen, dan bila itu terjadi, biasanya pasien kan langsung datang ke dokter kan? Iya pasti. Nah, jadi kalau yang tertutup ini kita bukannya kita tidak peduli lagi enggak, tapi pasiennya pasti datang gitu. Yang kita khawatirkan yang terbuka, yang tidak ada gejala tadi kan, yang gejalanya cuman gejala ringan, mungkin rasa nggak nyaman di mata, terus di saat kondisi lanjut dia sudah kehilang lapang pandang tadi, baru dia datang ke kita. Itu yang kita harapkan bisa melalui WGW, melalui kita sharing seperti ini, masyarakat bisa mengenali lebih dini, lebih waspada. Kan lebih baik kita mencegah dibandingkan sudah terjadi. Sulit untuk mengembalikannya karena permanen tadi. Jadi kira-kira di Indonesia, Dr. Pit, kasusnya ini angkanya berapa itu dari secara persentasi, angka kejadian glaukoma itu sekitar 1 sampai 1,2%. 1,2% dari seluruh jumlah penduduk. Kalau katarak dia masih di atas itu, 1,5 sampai 2% secara persentasinya. Makanya dia sekarang dari nomor 2. Nah, yang kita takutkan itu nanti glaukoma ini bisa menyamai jumlah katarak. Kenapa? Karena sebahagian kecil dari pasien-pasien katarak itu dia juga bisa menjadi glaukoma. Ya, begitu masyarakat. Jadi kita sudah diterangkan panjang lebar oleh Dr. Pit Teratul Ilahi, salah seorang skuad dari bagian mata RSUPN Jamil Padang. Selain cantik juga cerdas Dr. Pitnya ya. Jadi kita jadi bisa memahami dengan jelas pemirsa apa yang diterangkan tadi tentang glaukom. Nah, nanti jika ada pertanyaan bisa nanti di kolom chat disampaikan. Kemudian mungkin masyarakat juga ingin tahu Dr. Pit adanya kapan aja nih di M Jamil, jadwal prakteknya, atau misalnya masyarakat ingin ke poli eksekutif aja lah gitu, misalnya jadwal di poli eksekutif kapan itu Dr. Pit? Ada di poli biasa. Kita di M Jamil selalu ada tiap hari ya Pak Hen. Ya. Tetapi supaya lebih tertata, tentu ada jadwal-jadwal khusus ya. Karena pasien M Jamil kan banyak ya gitu. Banyak, nah, nanti kalau Dr. Fit tiap hari nanti kan susah juga ya. Susah juga berarti ya. Saya selalu ada di Jamil itu standby hari Senin sama hari Kamis. Hari Kamis. Ya. Dari pagi sampai sore. Sampai sore. Ya. Dan insya Allah kita bisa ketemu
kita bisa diskusi. Tidak pun sebenarnya pasien-pasien berobat, banyak tuh pasien-pasien yang di polimata, polieksekutif juga, dia ngantar saudaranya, tapi ternyata kita sempat diskusi juga gitu kan. gitu. Silakan aja, nggak ada masalah kan, kita Iya. selalu terbuka gitu ya. Ya, jadi siapa tahu nanti ternyata memang ada ke arah glaukoma atau kelainan mata yang lain. Setelah itu nanti pasien bisa minta rujukan yang sesuai kan. Sehingga tidak keliling-keliling dulu, langsung ketemu sama pakarnya kan gitu ya. Betul. Nah, itu harapan kita begitu. Nah gitulah masyarakat sekalian ya pada pemirsa Kanal Jamil. Jadi mungkin misalnya ada masyarakat yang mengalami gangguan penglihatan atau merasa tidak nyaman, silakan dikonsultasikan, bisa langsung ke Dr. Pit ya. Misalnya diskusi juga boleh. Tapi saya rasa mungkin jika lihat Dr. Pit aja matanya sudah agak nyaman. Saya Alhamdulillah. lihat Dr. Pit dari tadi udah nyaman mata saya. Nggak perlu periksa lagi kayaknya. Langsung sembuh ya? Langsung sembuh. Iya. Bisa aja. Iya, Mbak. gitulah para pemirsa sekalian. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih kepada Sama-sama. narasumber kita. Nah, nanti kalau seandainya ada waktu, di lain waktu kita akan tampil lagi bersama Dr. Pit. Oke, assalamualaikum jumpa. warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Waalaikumsalam. jumpa.